Saat berbicara, Qin Yichen juga melirik tubuh Mo Yanchen yang terluka. Tetapi dia untuk sementara memblokir lengan yang terluka itu dengan kekuatan abadi. Kata-kata dan perilaku Qin Yichen sangat alami ketika acuh tak acuh, seolah mendiskusikan sesuatu dengan Mo Yanchen. Tapi sekte abadi Yuan Surgawi naik turun, tapi dia tampak terkejut. Ini, bagaimana ini mungkin? Kakak senior Qin tidak mengubah wajahnya. Kakakmu adalah pembangkit tenaga listrik 5 lapis dan ada aura pembunuh yang menakutkan. Mengapa kakak senior Qin aman dan sehat? Bukankah kakak senior Qin adalah ahli pil? Saya belum pernah mendengar tentang pil master yang mampu menghadapi aura pembunuh semacam ini dan tetap acuh tak acuh. Sekte abadi Yuan Surgawi penuh dengan penggorengan terpisah, dan bahkan Duan Mulongdou dan orang-orang tingkat tinggi lainnya terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa Qin Yichen telah mengalami banyak perang di daratan Jizu, tetapi Mo Yanchen tidak menghabiskan waktu di tahun-tahun ini. Dan pembangkit tenaga listrik seperti Duan Mulongdou sangat jelas. Pada saat ini, penampilan santai Qin Yichen pasti dapat dicapai melalui pembaptisan laut darah gunung mayat. Duan Mulongdou menebaknya dengan benar. Meskipun niat membunuh menjadi lebih ganas setelah Mo Yanchen memulai jalan balas dendam tahun ini. Tetapi apakah dia Qin Yichen bisa dianggap enteng? Ketika dia dikejar oleh 10.000 benua etnis, dia mampu hidup melalui bahaya berulang kali. Dan dia mampu membangkitkan gejolak di 10.000 benua etnis. Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen pasti berada di hadapan semua disiplin dalam hal darah dan kehidupan di tangannya. Oleh karena itu, Mo Yanchen ingin menakut-nakuti dirinya sendiri dengan niat membunuh dan paksaan. Karena takut dia salah paham. Mo Yanchen juga tercengang, dan matanya berkilat heran. Anda harus tahu bahwa aura pembunuhnya, yang telah kembali dari pelatihan bertahun-tahun, bahkan cemburu pada Duan Mu Dongfeng. Mengapa pemuda tampan di depannya ini seperti tidak ada apa-apanya? Namun, ketenangan Qin Yichen hanya mengejutkan Mo Yanchen sesaat. Ketika dia berkumpul, dia berkata dengan dingin, sepertinya kamu, basis kultivasi marsial Dao, tidak ditumpuk oleh harta langka yang tak ternilai dan unik. Tapi bagaimana dengan itu? Lapisan surgawi 3 Raja Abadi, apa yang diperhitungkan di depannya? Sejujurnya, Mo Yanchen sekarang merasa bahwa bahkan jika dia mengalahkan Qin Yichen, dia tidak hanya memiliki sedikit rasa pencapaian, tetapi bahkan sedikit rasa malu. Namun, mengingat wajah Huang Fu, Mo Yanchen akhirnya berkata, ayolah, kamu bukan lawanku. Selain itu, Anda harus tahu bahwa keputusan yang saya buat tidak dapat diubah bahkan oleh guru. Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit. Tetapi masih tersenyum. Kakakmu, kamu belum menjawab pertanyaanku. Begitu kata ini keluar, Mo Yanchen, yang sudah bersiap untuk mengumpulkan pedang, bertindak kaku, dan ketika dia melihat ke arah Qin Yichen, hanya ada rasa dingin di matanya, dan bahkan ada kemarahan. Saudara muda Qin, apakah kamu serius? Aku, sudah memberimu wajah. Qin Yichen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi bahkan di hadapan mata Mo Yanchen yang melotot, cahaya di matanya tidak pernah goyah. 2 orang dan 4 saling menatap. Saya tidak tahu berapa banyak mata berkumpul. Dan setelah beberapa saat, saya melihat Mo Yanchen mengangkat senyum main-main. Menarik. Karena Anda begitu bertekad, sebaiknya saya memberitahu Anda bahwa saya tidak membutuhkan Anda untuk menjaga tangan Anda. Saya tidak akan menjaga wilayah Anda. Qin Yichen tertawa. Itu yang terbaik. Jadi tolong beritahu saya tentang kakak seniormu. Begitu kata ini keluar, Duan Mulongdou tersandung. Meskipun ketenangan Qin Yichen hanya menggerakkan mereka tidak pernah memikirkannya. Jadi yang pertama bisa menjadi lawan Mo Yanchen. Namun, masalahnya telah berakhir, dan Duan Mulongdou berkata sudah terlambat. Jika dia menolak sekarang, maka pemimpin Mo Yanchen tidak akan bisa menggoyahkannya. Namun, memikirkan kesenjangan kekuatan antara kedua orang itu, Duan Mulongdou menjadi frustrasi lagi. Yichen, nak, apakah kamu tidak melihat kekuatan Yun Chen barusan? Semoga Chen Chen bisa menunjukkan poin ini. Jangan terlalu menyakiti Yichen, bahkan jika 10.000 beruntung. Pokoknya, semoga Chen Chen bisa bangun dari itu. Duan Mu Dongfeng ada di belakangnya, menepuk bahu Qin Yichen. Wajahnya serius. Kakak Qin, kamu. Dia ingin menghentikannya, tetapi melihat ketidakpedulian di mata Qin Yichen, dia tidak tahu mengapa. Setelah Duan Mu Dongfeng terkejut, dia akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, hati-hati, kamu benar-benar di luar jangkauan. Jangan keras kepala, karena itu, saya juga melihat ke arah Mo Yanchen. Kakakmu, Yichen telah berkontribusi besar untuk kasus saya. Tolong tunjukkan juga belas kasihan. Mo Yanchen tidak menjawab, tetapi menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Duan Mu Dongfeng. Kamu bisa diam dan turun. Duan Mu Dongfeng melirik mereka berdua sebelum berjalan di panggung latihan bela diri. Ni Yuntian mengepung mereka sekaligus. Kakak Feng, apakah kamu baik-baik saja? Duan Mu Dongfeng melambaikan tangannya. Saya tidak peduli. Masalahnya adalah Yuntian. Mengapa Anda membiarkan Yichen naik? Ni Yuntian menangis untuk sementara waktu. Itu karena dia tidak berharap. Qin Yichen baru saja berdiri. Tatapan Duan Mu Dongfeng sedikit menyalahkan.
Tetapi Li Yang merasa frustrasi di sampingnya. Kakak senior, bukan karena kami tidak berperang. Anda telah melihatnya sendiri. Kami naik, hanya untuk tawanan. Duan Mudongfeng terdiam beberapa saat. Ini adalah kebenaran. Lagi pula, dia baru saja mengalaminya. Dengan pemikiran ini, Duan Mudongfeng harus berdoa. Saya harap kakak senior mau dapat melihat wajah Huang Fu marsial paman, dan klik sampai akhir. Meskipun demikian, tidak ada dari mereka yang percaya bahwa Qin Yichen mampu merebut posisi pemimpin dari Mu Yichen. Bahkan dari perspektif Sekte Abadi Yuan Surgawi, Qin Yichen tidak punya pilihan selain menunda waktu seperti ini. Bahkan Li Yang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit menggelengkan kepalanya setelah melihat punggung Qin Yichen. Meskipun mereka telah bermain melawan Qin Yichen untuk buah pencairan darah raksasa saat berada di Pulau Bailuling, mereka justru dikalahkan oleh Qin Yichen. Ini dapat dianggap sebagai sejarah kelam Li Yang dan yang lainnya. Tetapi meskipun demikian, Qin Yichen bukanlah lawan dari kakak seniormu. Bahkan Li Yang dan yang lainnya punya ide seperti itu, apalagi kelompok disiplin yang tidak dikenal. Anda tahu, ketika Ni Heng Li Feng dan yang lainnya memperdebatkan darah raksasa, hanya beberapa tetua yang tahu bahwa pintunya tertutup, dan Li Yang dan yang lainnya secara alami tidak akan berbicara omong kosong. Oleh karena itu, di mata sekelompok murid, bahkan jika Qin Yichen dapat menghadapi momentum Momo Chen tanpa mengubah wajahnya, paling banyak, itu lebih baik daripada Immortal Monarch 3 Heavenly Layer biasa itu saja. Dan Mo Yanchen, yang telah mempengaruhi keberadaan Immortal Monarch 6 Heavenly Layer. Kesenjangan seperti itu, mereka mengatakan bahwa Mo Yichen dapat mengambil nyawa Qin Yichen dalam satu pukulan. Mereka tidak ragu. Di panggung latihan bela diri, hanya ada dua perawakan yang saling berhadapan. Mo Yanchen masih menyatakan ketidakpeduliannya, meskipun dia telah memperhatikan upacara Sekte Abadi, dan karena itu memperhatikan Qin Yichen. Namun, itu juga terbatas pada alchemy Dao itu saja. Martial Dao Realm of Immortal Monarch 3 Heavenly Layer, dalam pandangan Mo Yanchen, tidak layak untuk diperhatikan. Bahkan Mo Yanchen masih sedikit khawatir saat ini. Berapa banyak air yang harus dia simpan secara diam-diam untuk mencegah Qin Yichen terbunuh oleh pedangnya? Tapi segera, Mo Yanchen meninggalkan pikiran ini di belakangnya, dan di matanya, hanya ada rasa dingin yang menyulut balas dendam. Dia berkata bahwa tidak ada yang bisa mengubah apa yang dia putuskan,